Ini saya ada di depan pintu rumahnya seorang pelukis yang sudah sangat terkenal. Namanya adalah Pak Katirin. Mari kita langsung masuk ke rumahnya. Selamat malam pemirsa RBTV di rumah. Senang sekali saya kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Info Seniman. Dan pada malam hari ini saya sudah bertemu langsung dengan seorang pelukis yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda. Beliau adalah Bapak Katirin, seorang pelukis yang sudah naik daun dan sekarang beliau sedang menikmati hidupnya dengan melukis di atas sebuah gunung, sebuah kawasan pegunungan yang ada di sebelah timur kota Yogyakarta. Memang Pak Katirin ini cukup unik dan sangat menarik karena mungkin sampai sekarang beliau adalah satu-satunya pelukis di Yogyakarta yang tinggal di sebuah puncak gunung. Mungkin Anda juga sudah tidak sabar untuk bertemu dengan beliau. Mari kita ngomong-ngomong langsung dengan Pak Katirin. Selamat malam Pak Katirin. Selamat malam Pak. Mungkin para pemirsa RBTV di rumah itu tidak sabar untuk mengetahui sebetulnya latar belakang Pak Katirin itu seperti apa? Artinya ketika masih kecil itu memang sudah bercita-cita sebagai pelukis atau bagaimana Pak Katirin? Terima kasih, selamat malam pemirsa. Sebenarnya kalau dari kecil nggak ada sebuah cita-cita untuk jadi pelukis ya. Iya. Perkembangannya karena saya hidup di sebuah pelosok di daerah Banyuwangi Selatan yang dikenal dengan Alas Purwo. Jadi Anda lahir di dekat Alas Purwo ya? Iya, dekat Alas Purwo dan itu sebuah taman nasional, kawasan nasional terutama binatang banteng ya, sangat banyak. Dari kecil karena bapak saya petani, ibu juga petani dan pikiran orang tua kan kalau anaknya itu jadi guru itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Pada waktu itu. Betul. Akhirnya saya disekolahkan di sebuah SPG Muhammadiyah. Anda sempat kuliah sekolah di SPG ya? Guru. Jadi orang tua itu berpikiran kalau jadi guru itu sesuatu pekerjaan yang sangat mulia. Iya, dan betul. sangat bangga gitu. Dan Anda memang masuk di SPG memang? Iya. Wah, unik juga. Termasuk kakak-kakak saya juga dari SPG. Oh iya. USD sekarang. Tokoh berdikari, yes. Tokoh berdikari, yes. Nah, kebetulan Anda lahir tahun berapa itu? saya lahir tahun 68. Oh, 68 ya. Kemudian saya masuk SPG, kemudian lulus tahun 87. Kebetulan SPG waktu itu udah tutup. Iya. Di mana-mana SPG terakhir tahun 87 sudah ditutup. Ganti program ya. Jadi SMK ya. Mungkin. Iya. Terus saya ngalami setelah lulus jadi guru kira-kira ya setengah tahunan. Oh, sempat jadi guru juga? Gajinya honornya 10.000 Mas. Iya. Ya sukuan lah gitu di SD. Iya, betul. Terus ternyata saya nggak bisa lah cuma untuk jadi guru gitu. Itu karena memang saya selama di SPG itu saya senang menggambar terus terang. Iya. Saya sempat di pondok. Pondoknya itu semua di situ anak sekolah. Saya di pondokan juga menggambar. Pondok maksudnya pondok pesantren atau? Pesantren. Oh, pondok pesantren. Santrinya semua sekolah. Oh iya. Semua sekolah. Jadi karena memang di samping untuk biaya kos mahal, lebih ngirit. Iya. Karena di situ cuma satu bulannya 5.000 rupiah. Iya, 5.000 rupiah biayanya. Iya. Terus kebetulan ada guru SPG itu yang senang sama menggambar juga, guru gambar saya. Dia menyemangati saya untuk terus menggambar gitu. Termasuk saya Anda memang mengajar gambar itu waktu itu? Bukan, saya waktu di SPG guru gambar saya itu yang menyemangati saya kan sudah gambar waktu itu, termasuk gambari guru-guru sekolah, teman-teman gitu. Terus setiap ada tugas gambar itu teman-teman nyuruh saya, sampai guru gambar saya itu marah-marah sama saya. Gambarnya
kok hampir sama semua gitu, gayanya apa, coraknya gitu. Jadi realis gitu ya. Nah, terus akhirnya dari situ saya ngajar itu terus nggak puas karena pagi ngajar sorenya ke sawah, rutinitas kayak gitu saya merasa berontak. Oh, Anda sempat ke sawah juga ya? Iya. Berarti Anda memang sehari-hari mengerjakan. Saya mengerjakan di sawah apa aja. Jadi seorang petani gitu ya? Jadi seorang petani. Oh iya, benar. Karena berbaktinya sama orang tua lah, kan kita Iya, harus sekolahkan betul, terus. betul. Karena kok keadaan jadi ya begitulah. Setengah tahun 6 bulan nggak sampai, sekitar 5 bulan berjalan, saya ada info ke Jogja. Saya ingat guru saya SPG itu bilang di Jogja banyak seniman. Akhirnya saya berangkat ke Jogja dengan dikasih uang saku 60.000. 60.000. Tapi tujuan bukan untuk kuliah, Mas. Oh, cuma untuk sanggup saja gitu ya? Pengen saya cari tempat khusus menggambar, khusus melukis gitu. Iya. Karena untuk kuliah nggak mungkin gitu, Iya, nggak ada bayangan. Akhirnya sampai dari Banyuwangi ke Jogja itu perjalanan sampai di Jogja jam 9 pagi, dari sana jam 5 sore ya. naik bis itu kan. Terus sampai di terminal saya tanya sama orang, Mas kalau ke jurusan kampus Asri itu mana? Kan dulu pernah bilang guru saya itu ada perguruan tinggi Asri. Cuma pengen tahu, katanya di situ ada Amri Yahya juga saya kenalkan, itu di buku pelajaran juga ada. Tempat membaca itu ya? Membaca gitu, di Gampingan. Iya. Nah, terus, Mas naik jalur 12. Setelah naik bis jalur 12 Aspada itu, kemudian sampai di Alun-alun itu saya turun di kantor pos saya turun. Kok lihat bangunan kok luar biasa, bagus sekali gitu. Oh, kantor pos itu ya, betul. Belum sampai di Gampingan saya udah turun di turun tengah jalan. Iya. Karena Ya, lihat orang bangunan desa itu. mungkin gumun itu ya. Karena memang dari lulus SPG saya nggak pernah pergi jauh, paling sampai di Surabaya aja waktu itu hadiah sunat. Saya diajak ke kebun bin itu aja, habis itu pulang lagi gitu aja. Iya. Nah, terus Jadi ke kota karena hadiah sunat gitu iya. ya. Terus akhirnya saya dari kantor pos jalan ke utara itu nggak taunya, saya nggak tahu Malioboro itu, Mas. Dan ternyata kok ada anak menggambar itu di depannya Podomoro itu namanya Agus, gambar hitam putih gitu. Saya waktu itu sekitar jam 11 siangan, saya jalan-jalan gitu sampai ketemu itu. Terus saya nanya sama dia, saya beranikan diri menanya. Terus dia bilang, oh iya Mas, di sini tuh kalau malam banyak anak gambar potret wajah gitu banyak. Iya. Lumayan dari saya cerita gitu, kemudian wah, menarik sekali saya tertarik gitu. Terus akhirnya saya gabung sama dia, terus 3 malam saya di situ, tidur situ, Mas. Di Malioboro itu ya. 3 malam saya baru berani ikut gambar. Artinya gini, uang yang 60.000 itu tinggal 25.000 saya belikan cat poster itu sama kertas Malaga yang baliknya coklat, baliknya putih itu. Iya. Nah, kemudian saya ditawari Agus, udah mas ada orang bapak sama ibu sama anaknya suruh gambar, masnya gambar yang mana? Mari nanti saya juga nggarap gitu, diajak bareng gitu. Saya nggak berani waktu itu, karena biasa gambar foto, Mas. Foto aja waktu di desa masih pakai dam itu. Iya. Nah, gitu. Terus pakai kotak-kotak itu ya. kotak-kotak itu. Berani enggak saya ini? Kalau nggak berani, malam pertama nggak berani, malam kedua nggak berani. Akhirnya uang udah habis, mau gimana lagi? Akhirnya tak beranikan diri. Toko Berdikari, yes. Toko Berdikari, yes. Pak Katirin, Ya. Anda selama kuliah di ISI memang sudah istilahnya semakin mantap ya untuk menjadi seorang pelukis profesional. Ya dengan namanya apa, suasana belajar di ISI itu, terus teman-teman yang seniman senior juga disering ketemu dan nonton pameran juga. Iya. Terus semakin proses pencarian diri di situ, bergumul di kampus itu. Akhirnya juga menumbuhkan semakin mantapnya bahwasanya saya butuh berekspresi lewat lukis gitu. Jadi spirit semakin membara gitu ya. Semakin membara, semakin semakin penasaran lah untuk menemukan jati diri saya gitu dengan karya. Dan sejak mahasiswa memang Anda selalu menggarap figur-figur seperti sekarang ini atau bagaimana? Saya melihat diri saya kekuatannya di
gambar bentuk waktu itu awalnya. Awalnya dari realis, kemudian saya tertarik gambar bentuk. Terbukti nilai gambar bentuk saya selalu bagus gitu. Dan dapat penghargaan ya, pernah ya? Selalu bagus, dan dari situ saya menangkap bentuk itu dengan spontanitas. Dengan spontanitas, dengan cepat gitu. Biasanya rata-rata mereka belum selesai, sudah selesai di studio gitu. Nah, terus dari situ saya mengembangkan bentuk itu dengan muatan-muatan muatan-muatan artistik juga gitu. Kemudian berkembang akhirnya menjadi sebuah lukisan gitu, dengan sebuah tema tentang awalnya tentang gerak-gerik tubuh manusia, kemudian berkembang sampai menjadi bentuk-bentuk yang simpel gitu. Simpel, kemudian saya ambil esensinya gitu. Dan Anda memang banyak mengeksplorasi bentuk tubuh manusia ya? Itu memang sejak dulu atau ada proses perjalanannya sampai sekarang? Sejak dulu memang saya tertarik tentang bahasa tubuh. Tapi perkembangan sekarang sudah secara visual udah agak lain. Lainnya gimana? Juga dengan tentang konsepnya juga udah agak lain. Ini waktu saya pengalaman pertama pameran tunggal di Java Gallery yang ditulis sama kurator Hendro Wiyanto. Java Gallery itu di Jakarta. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Dia melihat lukisan saya dengan evolusi tubuh dan bias sosial. Gitu. Itu karena memang dari tema-temanya tentang bahasa tubuh yang dengan spontanitasnya, yang dengan terjadi deformasi di mana-mana. Tapi dengan tema-tema yang masih universal, masih secara apa istilahnya itu masih tema-tema sosial gitu, tema-tema sosial. Tapi dalam lukisan Anda kayaknya tidak tercermin bahwa Anda juga bekas seorang guru dan juga seorang petani gitu ya? Atau bagaimana menurut Anda? Saya bersyukur ketika bisa sekolah di ISI, karena saya orangnya sangat lugu sekali. Gitu ya, lugu. Karena di SPG nggak pernah punya celana jin aja, nggak pernah, rambut gondrong nggak pernah. Jadi gitu ketika digembleng di gampingan itu, wah bagi saya sesuatu yang masukan yang luar biasa. Jadi mentalnya semakin kuat gitu kan, apalagi hidup di Malioboro gitu kan. Dan betul-betul tercuci otaknya juga ya. Betul. Kenapa saya lebih ke ekspresif itu Mas? Karena memang saya mengalami proses berkarya itu kan dari Malioboro itu Mas. Saya menghayati betapa kehidupan di Malioboro itu sangat kompleks, sangat luar biasa gitu ya. Termasuk teman-teman yang hidup malam di situ, belum sampai tukang semirnya yang dapat uang sedikit langsung larinya ke gerbong kereta gitu dan sebagainya gitu kan. Maksudnya gimana dapat uang sedikit lari ke gerbong? Ya kan kereta? Untuk kesenangan, mereka kan punya kesenangan sendiri Mas. Oh gitu ya. Nah, ada yang untuk beli minum kebetulan saya bisa ngontrol diri mungkin salah satunya dari situ. Jadi, kalau Anda ditabung gitu ya? Ya ditabung bisa untuk kuliah gitu. Kuliah. Nah, karena memang saya ngomong sama orang tua ketika saya mau kuliah itu seakan-akan sesuatu yang nggak mungkin. Dia bilang, wah untuk pakai apa gitu kan biaya kuliahnya. Saya yakin saya bisa. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Sejak dari semester 4 itu saya sudah sering jalan-jalan ke gunung dan saya memimpikan suatu saat saya punya tempat yang di atas gunung untuk tempat tinggal dan studio. Nah, dan kabarnya Anda juga sempat dianggap menempati tempat yang sangat dingin. Ya, ini ada cerita memang, ada cerita. Nggak tahu ini orang sini menganggap tempat yang saya tempat ini katanya angker itu yang orang lewat saja mungkin takut gitu ya. Terbukti karena saya di sini tinggal 3 bulan, ada kebetulan Pak Amir Majid yang orangnya sakit, komplikasi gitu, masih muda orangnya. Saya akrab sama dia. Terus ibunya yang datangi saya, datang ke rumah langsung nangis-nangis, dia bilang, aduh Pak Katirin tolong anak saya disembuhkan, anak saya laki-laki satu-satunya. Dia bilang gitu. Terus, kenapa? Ini gimana caranya anak saya sembuhkan? Saya tuh punya tanah di mana-mana, punya sapi 3, punya pekarangan juga ada di mana, terserah monggo Mas Katirin mau gimana caranya saya disembuhkan, saya manut gitu. Yang penting anak saya disembuhkan. Saya kan kaget itu Pak. Jadi saya itu nggak bisa mengobati aku bilang itu. Saya itu nggak bisa mengobati orang dan saya nggak punya ilmunya gitu. Saya itu bisa paranormal gitu. Ya memang waktu itu secara tampilan mungkin saya gondrong gitu ya. Terus dia bilang
udah Pak Katrian, saya percaya Pak Katrian berani tinggal di sini nih, kalau nggak punya ilmu nggak mungkin. Ya, saya punya ilmunya, punya ilmu untuk menggambar, Bu. Kalau untuk mengobati saya nggak bisa, dan aku bilang gitu. Iya. Terus dia nggak percaya itu. Enggak, Mas Katrian kan orang Banyuwangi, dia bilang. Iya. Wah, saya itu memang orang Banyuwangi, tapi kan bukan kayak orang Banyuwangi itu punya ilmu. Mungkin terkenalnya punya ilmu, tapi kalau ilmu santet ya untuk apa? Itu ada sesuatu yang lucu. Iya betul. Ya akhirnya saya nggak bisa menolong, ya cuma bisa lewat doa aja, Bu. Saya bisa nolongnya, aku bilang gitu. Iya. Nah kalau ini apa Pak Katrian ini? Ya sebenarnya ini tetap bahasa tubuh yang dapat. Tetap bahasa tubuh ya. Tapi dengan bentuk-bentuk yang simpel, yang esensial gitu. Saya juga bicarakan masalah tema-tema humanisme juga. Gitu. Dan Anda dari sisi material nggak kesulitan juga ya? Tetap saya pakai yang terbagus ya Pak. Oh iya. Karena bisa berjalan, bisa beli material juga. Tetap bagaimanapun kualitas yang tetap terbagus lah. Karena itu juga nanti hasilnya juga lain. Iya. Yang sembarangan. Juga ini bahasa tubuh juga ya, tapi ada unsur wayangnya juga ini. Nah, ini karya saya yang agak lama ini sebenarnya. Oh ya, kalau jadi pembanding gitu ya. Karena memang kalau dulu saya lebih ke bentukan saya bentukan di alam, artinya bentukan manusia betul gitu. Tapi perkembangan terakhir kan kayak ini ya. Karya ini kan lebih ke ada simbolisme juga di sini. Iya. Bentuknya yang hampir abstrak gitu, tapi bukan angkat pada bentuk. Tapi lebih simpel. Iya. Bukan bentuk yang biasa. Dan ini kesannya memang Ligayoni ini atau gimana? Bisa gini Mas. Jadi karya saya itu orang mau merefleksikan macam-macam bebas. Jadi multi possible gitu. Istilahnya penafsiran ganda. Jadi itu bukan tujuan saya biar orang tahu seperti yang saya mau. Itu dalam kalau bahasa sastranya ambigu itu. Iya, ambiguitas gitu. Ambiguitas ya. Jadi terserah penafsiran penikmat. Itu bukan sebuah tujuan saya biar orang itu seperti yang saya inginkan. Karena sebenarnya tujuan saya memang berekspresi diri gitu. Oh, jadi ini karya yang terbaru ini ya? Karya yang terbaru termasuk yang tadi ini pertama fantasi figur itu. Kalau ini dengan imaji tumbuh ini. Imaji tumbuh. Kalau yang sebelah sini ini karya tahun 2008 juga ini? Ini 2008 awal ini. Jadi 2008 awal. Iya, masih ada keterbukaan juga. Ini tentang saya melihat ini sini limbo ini ya. Iya. Itu yang umum gitu. Nah pemirsa, barangkali romantisme seorang Katrian akan terus berlangsung dan kita akan terus mengikuti apa perkembangan Katrian. Tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, maka akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Katrian.